Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian Ramadan pimpinan cabang Muhammadiyah Kuta Arjo rahimakumullah. Alhamdulillah atas izinnya kita diberikan kesempatan untuk bisa sampai hari ini, untuk bisa istiqomah dan beramal soleh di sini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada idola kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai nanti kiamat ditegakkan. Tetap semangat berpuasa. Saya kasih tipnya. Keluarga kami itu keluarga petani. Kemarin ada yang ngarit pari, orang jauh panen. Ada satu orang ini agak sudah berumur. Saya menyempatkan tanya sambil basa-basi sampai maghrib, Pak. Insya Allah, Mas. Karena saya tahu rombongan yang lain sudah nggak puasa, sudah nggak kuat. Saya juga nggak dedes nih, kenapa? Nggak tanya lebih detail. Ayo tadi itu wis encen raposo, Pak. Tapi Bapak ini keinginan kuatnya sampai saya lihat sudah lelah sekali. Ibu bayangkan, panas getang-getang, gebluki pari isih junjungi, tekan griya kula tesih ditimbangi, kalih bapake kula sik kon nyunteki. Saya tanya, apa tipsnya Bapak bisa punya kekuatan yang lebih dari yang lainnya dan istiqomah? Artinya berusaha untuk selalu puasa. Mas Widi, kemarin sebelum Ramadan itu tetangga kita ngobrol-ngobrol. Ya, satu generasi ini ngobrol-ngobrol. Sesuk meh poso. Yuk ndonga muga-muga ketemu karo Ramadan. Nah, niku dong. Tetapi teman saya itu enggak nyampe Ramadan Allah panggil, Mas Widi. Keinginannya ketemu Ramadan, pengen dosane do dilebur, punya hal yang spesial. Ramadan ini kan spesial. Lah saya menangi ini. Lah kok saya sia-siakan? Nah, begitu. Semangat sekali. Ayo semangat untuk beramal soleh yang lain. Dan amal soleh ini satu cakupan. Kadangkala kalau puasanya hilang meruntuhkan amal yang lain. Amal yang lain, raposo kok wong wajibnya nggak ditepati kok dia beramal soleh yang lain, kayaknya juga kalau bahasa kaki belalang itu gotang. Contoh yang kita amalkan ini 10 hari terakhir.
Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, tuhibbul afwa, suka memberi maaf, fa'fu anni, ampunilah. Ini di riwayat yang dijelaskan itu nanti ada di yaumul hisab pas dihitung, karena orang ini spesial, karena dengan doa itu spesial, itu dibawa sendiri di ruangan tertutup tanpa ada yang tahu, Allah dan dia sendiri. Dan Allah sampaikan catatan maksiatnya, disampaikan sampai orang itu tertegun. Lah, jebule kesalahan saya banyak sekali, menangis, bahkan sampai dia membuat kesimpulan sendiri, binasa saya sudah kalau sudah ini. Tapi Allah pun tersenyum, mau enggak saya hapus semuanya ini? Wih, seneng banget. Wis kaya pemuda mau nikah, seneng banget. Kemudian tanya si fulan ini, kok bisa? Karena doa kamu yang kau panjatkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini rangkaian. Tapi nek raposo ya percuma. Ndonga niku. Maka rangkaian dari yang wajib ditepati dulu yang lain, kecuali hal-hal yang tidak memungkinkan dia puasa banyak. Jemaah rahimakumullah, sebelum ke materi kita ajak bagaimana Ramadan ini juga menjadi ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Wong si angsal sing halal aja diminta ditangguhkan nanti. Ujian ketaatan. Saya ambil 3 kata ini. Yang nanti itu dialognya iblis dengan Allah. Dialognya begini. Qala, Allah ngendika, ma manaka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu hai iblis untuk sujud kepada Adam? Id amartuk, ketika aku menyuruhmu. Iblis komentar, dialognya kan ini, ana khairum minhu, saya, alif nun panjang tetapi tetap dibaca pendek, ghoribnya kayak gitu. Ana, saya, kata iblis, khairum minhu, lebih baik daripada Adam. Masih ditambahi iblis itu, khalaqtani minnar, saya itu terbuat dari api, wa khalaqtahu, sedangkan Adam ini terbuat dari mintin, lempung nek teng tenggorono, tanah liat, tanah. Ini karakternya iblis. Takabur, sombong, khairum. Kalau di sini sudah ada itu, nah itu sudah seakan-akan mensifati iblis. Karakter itu hal otomatis yang keluar pada diri seseorang karena sudah menjadi rutinitas. Maka Ramadan itu menjadi rutinitas. Nanti jadi karakter 1 bulan ini. Kon ngempet, nggak gosip. Biar dari karakter mulutnya ini tidak menjadi penggosip. Karakternya iblis satu takabur, yang kedua ngoreksi. Perintahnya mesti dikoreksi. Membangkang dan mengoreksi. Alah ya mau ngaku ngeyel, membangkang. Itu karakternya iblis. Bukankah Ramadan ini ujian ketaatan? Sampai saking kita berhati-hati kena wudu le meludah berkali-kali. Padahal sebenarnya kalau ketika kumpul sudah ada bercampur itu sedikit. Berkali-kali. Saking takutnya. Tapi kadangkala ketaatan ini tidak menyeluruh.
dalam kehidupan kita. Apa ya? Kadangkala kita menormalisasi yang sebenarnya tidak boleh, tapi karena jadi normal. Apa itu coba? Mohon maaf, babi itu seluruhnya najis. Kalau kita udah disampaikan tentang babi udah najis, tapi tidak dengan korupsi. Alah rapopo sidik-sidik. Alah zina. Mengarah ke zina. Kita enggak setegas ketika melihat babi. Serapopolah boncengan kono. Nah, kadang-kala kita. Nah, sebenarnya makna Ramadan ini biar kita itu nek sing ra entuk ya ra entuk. Aja dijadikan abu-abu. Maka 3 kata ini. Serba tahu, serba bisa, rendah hati. Knowledgeable, capable, humble. Lah iblis itu punya 2 tadi karakternya iblis. Serba tahu, pinter iblis kuwi. Ahli Quran. Kalau kita menghadap Allah sekedar dengan pinter, Thomas Alva Edison pinter. Serba tahu, serba bisa, terampil, capable. Iblis kan juga terampil. Coba, nggak usah sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Muhammad 1447 Hijriah tahun lalu sudah sampai sekarang berapa yang disesatkan, yang bahkan yang dulu Nabi tentang habis-habisan sekarang malah jadi normal. Dicek banyak. Nabi sudah kereng nek bahasane kula tunggu kereng nang Al-Qur'an wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, sekarang normal itu. Yang dulu Nabi tentang habis-habisan, risalah ini dibawa untuk umat, sekarang malah normal. Homer kata Nabi fastanibuhu, jangan dekati. Sekarang menjadi minuman elegan di tempat-tempat tertentu. Berapa yang disesatkan? Banyak sekali. Berarti itu strateginya iblis luar biasa. Maka kita harus belajar tipu daya dia itu seperti apa sehingga kita bisa menghindari. Tak kenal maka tidak bisa menghindari, harus kenal. Strateginya dia kenal. Khalid bin Walid itu panglima perang yang nggak ada kalahnya sedikit pun. Kalah di perang Uhud saja. Itu kan musuhnya Nabi waktu itu. Kalah di perang Uhud, tapi akhirnya pun menang. Ketika pada turun goleki ghanimah, Khalid bin Walid putar haluan pasukannya, Nabi itu diserang dari belakang yang sampai giginya pada rompal itu. Bahkan sampai siapa itu yang menggunakan sahabat Nabi yang menggunakan tubuhnya untuk melindungi Nabi dan dia itu mutilasi luar biasa, udah putul. Siapa namanya lupa. Ja'far ya, habis-habisan itu. Nah strateginya keren. Yang satu ini humble, rendah hati, berakhlakul karimah. Tidak ada setan itu, iblis itu nggak punya itu. Maka kita jika ingin memimpin ini ya dunia ini ya 3 itu harus ada. Ayo humble aja, enggak nanti kalah secara pintar. Coba dunia barat sekarang yang sedang genting, perang wis ra nang ngarep, perangi nganggo komputer. Dar-dadan meskipun ya sing nglakoni komputer kena rudal.
kekinian. Jemaah rahimakumullah, itu mengawali artinya puasa ini ujian ketaatan. Pokoknya apapun yang dari Allah sampaikan dan itu diterjemahkan dalam kehidupan kita melalui orang yang alim dan itu diwajibkan sami'na wa ata'na. Jangan sampai salah memahami. Salah memahami ya ketaatannya jadi salah. Apa ya contohnya? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu kalau yang menyampaikan betul ya ziarah kubur, tapi kalau sudah ditempatkan di waktu tertentu dan itu menjadikan ada hal kayak kemarin yang ada kan jadi salah. Jadi salah. Itu namanya kurofat nanti. Jemaah rahimakumullah, saya diminta untuk menyampaikan tentang al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Persaudaraan muslim. Kan ada persaudaraan negara. Tapi persaudaraan di dalam ikatan negara ini jangan sampai mengalahkan ini. Ya karena orang Indonesia, kita cinta di sini, keindonesiaan. Tapi jangan sampai mengalahkan ini, sampai toleransinya geblabasan gitu bangsanya. Bahasa sekarang kan toleransinya geblabasan. Di hadis Arba'in nomor ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahasadu sing sepindah jangan kalian saling mendengki wala tanajasu jangan saling menyakiti dalam urusan jual beli pemeneh curang. Wala tabaghadu jangan saling godop berbenci. Wala tadabaru saling membelakangi. Ini di bahasanya di sini saling mendiamkan. Wala yabi' ba'dukum ala baingi ba'din. Jangan menjual di atas jualan saudaranya. Coba nanti dibahas. Jangan menjual di atas jualan saudaranya. Menyakiti. Ujungnya menyakiti. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah hamba Allah yang ikhwanan, bersaudara. Saudara. Nah ini sebenarnya kalau kita pelajari itu sekarang itu pada hilang semua ini. Maka yuk kita nanti pahami bareng-bareng. Ilmunya ada, prakteknya iya. Nek mengilmu tok ora praktek ya percuma. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ini panjang hadisnya. La yadlimuhu. Tidak boleh berbuat zalim padanya. Wala yahduluhu. Menelantarkan juga tidak boleh, ditelantarkan saudaranya muslimnya. Wala yakdzibuhu, jangan berdusta, tidak boleh berdusta dengan saudaranya. Banyak banget kan. Sekian yang kita baca itu ujungnya ukuah nanti terbina dengan bagus.
Wala yahkiruhu, jangan menghina satu dengan yang lain. At-taqwa kata Allah hahuna. Kalau di dalam ini diterjemah disampaikan Rasulullah wa yusiru ila sodrihi salasan. Ininya di atas dada. At-taqwa hahuna salasan 3 kali. At-taqwa hahuna, di sini takwa ini. Nah, 3 kali kata. Itu prakteknya Nabi. Wa yusiru ila sodrihi salasan 3 kali marrotin. Bihasbim ri'im minal syarri ayyahkira akhahu muslim. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudara muslim yang lain. Kullu al muslimi, tiap-tiap muslim alal muslimin haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apa? Ada 3. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, kehormatannya. Panjang ya Bu, panjang. Ini mengarah pesan Rasulullah itu tentang nanti membina ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan Islam. Kita coba. Yang pertama itu tadi la tahasadu, hasad. Saya ambil tulisannya Ustadz Zain Fanani dulu. Saya dulu pernah sekali ngaji di sini Pak Zain Fanani, setelah itu jarang dan beliau sudah meninggal. Jadi sudah meninggal. Allahumma yarham, semoga Allah. Beliau menjelaskan hasad itu dengan 2. Memang harus 2, di Indonesia kan 2. Iri dan dengki. Iri dan dengki. Sing ingkang sepindah disebut iri ialah keinginan hati untuk memiliki sesuatu yang sama atau lebih baik dan lebih banyak daripada sesuatu yang dimiliki orang lain. Pengen sesuatu sing luwih akeh, luwih apik, luwih atau sama apa yang dimiliki orang lain. Ini iri yang negatif, yang akan berlanjut menuju dengki. Iri yang negatif ini termasuk penyakit hati. Penyakit hati. Tetapi kalau nanti tidak dengki, ialah keinginan hati yang menghilangkan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Kepengen danane sing miliki sing dinikmati tiang sanes niku ojo dengki. Tapi kalau dalam urusan kebaikan kok dia iri, namanya ghibthah namanya. Dibolehkan kalau ghibthah, nanti di belakang sedikit. Tapi nek wis nganti ilang kuwi jenenge dengki. Maka iri dengki kompleks jenenge hasad kalau bahasa hadisnya tadi. Target dengki yaitu merusak orang lain. Ini bahaya sekali ini. Lah setiap orang potensi itu ada. Maka wis diwanti-wanti sama Allah melalui risalah nabinya, iyyakum wal hasada, jauhi sifat hasad ini. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad ini yakulul hasanat, memakan kebaikan. Kama seperti takulun narul hatab, seperti kayu bakar yang habis dilalap api. Jauhi ini, iyyakum hasada. Bahaya ini. Harus hilang. Jadi orang dengki ini semua pahala amal kebaikannya akan hilang, lenyap, habis seperti berapapun banyaknya kayu bakar yang habis dilalap. Seberapa derajatnya api yang melalap. Dipadamkan dengan apa? Dengan ilmu dan
berusaha untuk tidak, udah takdirnya, nanti coba kita tentang bagaimana mengelola ketika dapat musibah. Maka marilah kita buang sifat dengki ini yang justru akan merusak diri kita sendiri. Lah yang boleh apa? La hasada, tidak ada hasad illa fi isnatain, kepada dua hal ini. Apa itu? Rajulu atahullah mala fahuwa yunfiku minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang diberi Allah harta, dia bisa menginfakkan siang dan malam. Yang kedua, rajulu atallahul Quran fahuwa yaqumu bi. Orang yang diberikan Al-Quran pada dia dan dia mengamalkannya pagi dan malam. Itu boleh iri di situ. Ini materi yang berulang-ulang dan kadangkala kita terlewatkan. Itu. Yang kedua, wala tanajasu. Jangan menyakiti ketika jual beli. Sebentar, saya buka. Najasi, yaitu sengaja membuat harga barang naik, padahal ia tidak maksud membelinya. Najsi ini ingin memberikan mudorot pada pembeli dan memberi manfaat pada penjual, atau kedua-duanya, buat barang naik. Dilanjut tentang benci. Ini nanti permusuhan. La yakhillu li muslimin ayyahjura ahohu tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot ini ahohu fauqa salasin, memboikot dalam 3 malam, salasin layalin, di dalam pesannya Nabi ini salasin layalin, 3 malam atau dalam 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hada, mereka berdua bertemu nanti berpaling, wayuridu hada, yang satunya juga ini berpaling lagi. Dan yang terbaik di antara mereka berdua, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik, nah ini pengen jadi orang yang terbaik. Tidak kalau dalam hadis yang lain itu adalah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat. Ini di sini, tapi ini abot. Wis jutaan kok iso ndisiki, sing angel kuwi jalan wis. Wong dikai salam wae. Salam ngono wis beda nadane kok. Assalamualaikum, udah di salam. Hati itu mamanya, hati ini raja. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik mereka berdua itu yang memulai salam. Yang terbaik. Dari 1, 2, 3, yang lain bisalah diinterpretasi sendiri. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah hamba yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak boleh mendalimi, tidak boleh menghina, tidak boleh mendustai, ya sebagainya. Insya Allah pada paham itu. Maka ujungnya dari hadis Arba'in yang ke-35 ini adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah. Saya sampaikan ini tentang ukhuwah Islamiyah.
Bagaimana seharusnya seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain? Saya sampaikan sebuah hadis dari Al-Bukhari. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan kaum mukmin dalam cinta mencintai, wa tarahumihim, sayang menyayangi, wa ta'atufihim, saling kerjasama, bahu membahu. Masalul jasadi, seperti Nabi membuat analogi seperti satu batang tubuh ini. Masalul jasadi, idastaka minhu ngutbun tada'alahu sairul jasadi. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit. Itu Nabi menganalogikan ini, menggambarkan ini. Nek ono sing loro bagian, itu yang lain sairul jasadi. Dengan digambarkan lagi sakitnya seperti apa, disebut di hadis ini ada, nek dokter ngertos nih, dua indikasinya disebut sakit di dalam hadis ini. Bisahari wal humma, boten sakit sare dan demam. Kalau dia disebut sakit itu, saya ulangi, perumpamaan mukmin, kaum mukminin ini itu dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu, itu seperti sebatang pohon ini. Jika sedang badan ini, jika ada bagian yang sakit, seluruh badannya sakit, dengan dia itu tidak bisa tidur dan demam. Kita coba sampaikan. Satu batang tubuh ini solidaritasnya. Ini kuku sini kemarin milik saya itu ada yang agak seluka, tak seset sisan malah begini temu mulen. Cenut di mek niki netes niki. Cenut ra iso turu. Padahal sepele itu. Satu batang tubuh ini solidaritasnya sangat tinggi. Dia mukmin muslim ini solidaritasnya harus tinggi. Bukankah Ramadan itu mengasah itu? Kalau anak-anak SD Muri itu, Pak lapar lah, memang fungsinya Ramadan itu ben kamu lapar, ngerasa keliyane nek pas lapar kok. Sahur sing akeh ben ra lapar, enggak bisa, itu menyelisih ya bilang. Ben ngeleh. Kalau sahur kan ibadah sendiri. Nek poso ra ben lapar ya lucu. Solidaritasnya tinggi, kakinya yang luka, matanya nggak bisa tidur. Jadi dimanapun umat Islam merasa sakit, kita harus ikut merasakannya. Aceh, Tamiang, saya itu, ini fenomena yang harus kita jadikan ibroh. Oh Ibu, SD Muri kemarin berbagi takjil, alhamdulillah ada yang menitipkan banyak. Saya harus membagi uang 8 juta amanah dari amal. Saya bagi bungkusan kecil dua tempat. Wes dibagi balik meneh Bu, jupuk meneh. Ada enggak seperti itu? Ada kemarin itu. Saya langsung teringat yang kebanjiran di Aceh itu. Ketika diberi satu bungkus makan, saya sudah cukup, tolong diberikan yang lain. Solidaritasnya tinggi banget. Orang mikir dewe egois gitu loh. Ada ibu-ibu umahnya wis ketutup apa itu lendut, pintune wis embuh ra iso nang ndi ora ketemu gendenge tok. Ditanya, "Suami di mana?" "Aku enggak tahu." "Anak-anak di mana?" "Enggak tahu." "Ya Allah, bolehlah kau ambil semua tapi jangan imanku." Wih. Hebat orang Aceh itu. Sing kene kan, "Ya Allah, opo iki?" ngono kuwi. Ana sing sabar ya sabar ngono. Emangnya kowe iso sabar nek nglakoni kaya aku ngono kuwi malah. Nanti kita coba. Ini boleh jam 7 lebih enggak?
Boleh ya? Yang PKU boleh pulang dulu karena perawat. Nanti saya yang nutup boleh. Itu ya. Jadi umat Islam yang merasa sakit dimanapun tempat, Aceh, Suriah, Arab, Kuto Arjo, di sini ikut merasa sakit. Kudu ono, kowe disebut mukmin. Kok ora ono? Kawus ngono kuwi ne. Wah, sudah sedang bermasalah iman kamu. Coba panjenengan kalau di medsos itu klik yang penjual diborong orang, itu orang baik itu. Aku seneng ya melu kadang-kadang ya Allah ana ndong baik. Ibu-ibu jualan rapayu nanti diborong saking seneng sik ditambahi meneh. Tapi itu wong konten ndak tahu bener kok ora, tapi itu tetap madeg gitu. Ya Allah, semoga ada orang seperti orang minggu konten terus untuk monetisasi apa ya Pak namanya itu. Ada aja orang-orang. Agama dijual belikan karepmu. Nah. Bukan kita mencela. Nabi juga menggambarkan seperti tubuh lagi tentang apa namanya? Ukuah ini. Coba. Kun. Jadilah kamu kal yadaini. Yadan biyadin. Salaman. Jadilah kamu seperti yadaini. Dua tangan ini. Wala takun, jangan kamu menjadi kal udhunaini. Ya, udhunun kuping, udhunaini dua ini. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Nabi menggambarkan itu tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan muslim. Apa maksudnya? Tangan kanan dan tangan kiri bekerja sama, berbagi tugas. Makan tangan kanan, terima amplop, gaji tangan kanan. Nek teng mriki kan sarung. Ke belakang mohon maaf, tangan kiri. Tangan kiri tidak pernah iri hati. Nah ini tadi, tidak dengki, tidak hasad, tidak pernah meminta untuk tukar posisi. Nek tangan kiri hasad, kowe kepi malah ngene iki. Ya wis tangane diganti kanan kabeh ya malah lucu. Tidak pernah iri hati. Tukar posisi ya ndak. Jika tangan kanan tidak kuat sendirian, kiri membantu. Junjung bareng. Siji junjung bareng. Junjung bareng. Jangan seperti kedua telinga. Itu tadi kalau saling mendiamkan seperti dua telinga. Berpaling. Coba dua telinga. Karakter dua telinga. Ketika mau ketemu yang sini, itu yang sini malah lungo. Nah, kan? Aku arep rono. Nah, lungo. Sing kono ya arep lungo. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Kiri dikejar, telinga kiri, kanan pergi. Itu atau sebaliknya. Benar kan Nabi Muslim aja ngono kuwi. Telung dina tok boikot kuwi. Sejauh itu haram. Embuh masalah apa tetep telung dina. Aja diteruske. Tadi wa khairun huma, yang baik sebaik-baiknya di antara keduanya itu yang memberikan salam pertama kali. Jotaan nganti digawa nang grup WhatsApp. Angger kono posting sindir. Was. Arep sampai kapan? Sampai nisan menuntut kamu Ramadan. Ada lagi nih. Saya punya materi seorang yang sholat yang tidak bisa terangkat sama Allah. Tidak terangkat, artinya tidak terangkat itu dua kemungkinan. Tidak bisa menaungi di padang hisab dan tidak bisa memberikan dia manfaat untuk dia. Apa itu? Dari hadis itu ada satu orang yang sedang saling membenci. Sholatnya ditompo. Ya sholat dia tapi enggak
Artinya sholatnya tidak bisa menaungi di padang mahsyar nanti, karena nanti ada suatu padang yang kita itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kadangkala kita bayangke alah naik motor, wis no motor pas panas ngetang-ngetang teng lampu merah mesti golek sing plipiran ono sing ono wite. Lah nanti seperti itu. Lah apa yang bisa menyelamatkan kamu di padang mahsyar itu? Dari 7 itu salah satunya adalah sholat. Lah nek wis bendino padudon ora ditompo, nggak bisa menjadi, meskipun sholatnya dia menggugurkan kewajiban, tapi nggak bisa bermanfaat menaungi dia. Itu tidak pernah ketemu antara telinga kanan dan telinga kiri. Begitu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah. Lagi juga tentang Muslim. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna kalau diartikan ini. Bukan tidak beriman nanti. Beriman berarti keluar dari iman. Kadangkala kita harus mengikuti kaidah. La di sini adalah lam nafyun lil wujud. Artinya bukan berarti tidak iman, bukan imannya hilang, tapi menafikan kesempurnaan. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian. Kalau ditranslate apa adanya, nggak beriman kamu. Berarti kan kafir. Tidak sempurna iman kamu hatta sampai yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Makna yang ringkas adalah berbagi. Maka ukhuwah ini terbina orangnya itu dermawan. Maka Nabi ketika Ramadan luweh dermawan dari bulan-bulan yang lain. Wis dikekno sampai yang paling kamu cintai kalau dibutuhkan. Kita coba. Kalau dia makan, dia ingin saudaranya juga makan. Kalau dia bisa hidup senang, dia ingin saudaranya juga bisa hidup senang. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia ingin saudaranya juga mendapatkannya. Keinginan itu ada, terbersih di sini. Kalau makanannya sepiring, dia bersedia membagi keduanya agar standar minimal agar bisa berbagi. Dilalah pas pertemuan snacknya kurang, alah menggeri siji ya dibagi. Kok meng dikungkungi dewe? Ya, itu ukurannya sedang cacat. Ayo bagi. Ya persis kasih sayang ibu sama anaknya mesti dibagi. Senengnya olehnya dibagi. Tapi sekarang terbalik. Ibu itu jadi sampah anak-anak. Dimaam ibu Makanya ibu-ibu itu pada obesitas. Karena menampungi sisa makanan anak-anak. Ini standar minimal ukhuwah. Lah kok bisa disebut standar minimal? Karena ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi ada. Saya sampaikan. Ada yang lebih daripada itu. Yang Allah abadikan di Quran. Sahabat Nabi ini yang luar biasa. Di surat Al-Hasr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka mendahului. Kalau di sini orang muhajirin, yu'siruna ala anfusihim. Dia mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri. Walau kana bihim, meskipun mereka khososoh dalam kesulitan. Ini diabadikan. Cerita ini sangat bukan cerita. Agenda ini yang dulu sahabat berikan untuk kita ibroh. Datang sahabat Nabi, Nabi mengatakan, saya ada urusan harus pergi. Siapa yang bisa menjamu orang ini? Wong itu bingung. Adalah satu orang ini. Padahal dia sedang tidak punya apa-apa. Saya Rasulullah, akan aku openi lah bahasanya.
Dibawalah ke rumah itu. Tanya istrinya, ada makanan? Ada roti gandum untuk anakmu. Satu tok itu. Ya wis. Tidurkan anakmu, roti itu buat kamu nanti. Dia membuat skenario. Lampu, teploknya rusak. Ini teploknya rusak, harus dibetulkan, peteng. Makanan tadi diberikan satu piring lah bahasa kita, dia itu pakai piring kosong. Dia pakai piring kosong. Enak, itu bahasanya. Habis, akhirnya pun selesai, kemudian lampu dinyalakan. Anaknya kon turu. Bagaimana ini? Itu yang lebih tinggi. Terbatas apapun. Aceh itu kemarin kan seperti itu ibu-ibu. Ini yang aku punya air putih. Wih, kudune dibantu sik gelem nyuguh. Kadang-kala kan kita enggak. Podo-podo randuwe, saudara kita datang, aku butuh ini untuk beli beras. Aku yo ono kuwi, aku yo butuh ngono kuwi biasane. Golek liyane. Lah ini kalau pakai ini kan bisa kayak standar tinggi. Saya yakin pasti diganti sama Allah. Itu standar tinggi. Itu ukhuwah Islamiyah. Dalam buku ini ya, ini kalau mau dibina juga ini. Enggak tahu ini dulu dikasih orang. 10 hak muslim. Saya baca 2 aja. Dari yang ke-9 aja ini. Hakul muslim, hak muslim, alal muslim, kepada muslim yang lain. Situn enten 6. Ida lakiyatu wassalam, ketika dia lakiyatu bertemu, ucapkan wassalam alaihi, salam kepadanya. Wa ida da'aka, jika dia mengundang, fa'ajibhu, datangi. Wa idas tang sohaka, jika dia meminta kamu nasihat, fang sohlahu, nasihati. Wa idza atosa fahamidallah, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, fasammidhu, doakan. Ini yang jarang. Ini yang dulu jadi istrinya, ini kisahnya Ustadz Salim itu. Nang kereta Ustadz Salim itu Hasim, alhamdulillah. Ono sebelah kono kayak nang kereta kok ono perempuan. Yar kamu kaulah. Langsung berpikir, ini pola ajar keluarga yang hebat dari sekian banyak. Ono sih jawab. Akhirnya pun parani pengen tahu keluarganya, jadi bojone akhirnya. Kisah inspiratif kan itu? Kisah inspiratif. Mungkin ini malah mana? Lewat Hasim digawe-gawe tahu ngono ku. Kayak ngikut tapi. Lah arep jawab napa? Tempe ngono kuwi. Wah, itu termasuk ibadah. Kadang-kala yang remeh-remeh ini, saya punya bukunya Atomic Habit dari Pak Menteri itu, suruh baca. Para pendidik harus baca ini. Ada yang sepele-sepele itu merubah luar biasa. Bukankah Ramadan ini sing biasanya kayak kula le bangun itu ngepas adzan. Saiki setengah jam, sejam, sepertiga malam wis tangi gayane. Sesuk mbuh nek bar Ramadan. Tapi itu merubah luar biasa yang remeh-remeh. 100, ada buku kan? 100 tokoh berpengaruh dunia. Nomor pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Dicek Nabi Muhammad SAW orang yang paling bersih ke toilet. Sampai dia membawa risalah mengancam sedora urusan toilet beres, azab kubur. Jadi orang yang besar itu yang remeh-remeh selesai. Kalau saya di sekolahan itu lihat meja guru udah kelihatan nih meja guru kemproh. Ono buku rono, ono tas ranang kene. Nah itu bina sendiri itu. Angel binasakan.
Wa idza marida, jika dia sakit, fa'udu, besuklah. Wa idza mata, jika dia mati, fatsba'hu, iringi jenazahnya. Iringi jenazahnya. Ada lagi, ini tentang tetangga. Jadi tetangga itu punya hak, kadangkala kita nggak memperhatikan. Dan kedua, sebaik-baik orang yang hidup bertetangga di hadapan Allah adalah yang paling baik tetangganya. Jangan mendolimi dari perkataan, perbuatan, dijaga penuh tetangga itu. Cirinya orang Islam yang hebat, mukmin yang hebat, tetangganya bagus. Nek manjenengan mangkin sedo, cerit lah kuwi di situ alat ukurnya. Oh nek wis sedo critane tanggane elek, nah kuwi elek tenan. Anu senengane ngono kuwi. Nek nyetel sound system buang ganggu kapok mati. Mengganggu tetangganya. PTE kuwi lho, walah wong wis bar dipel terase ngono kuwi. PTE jan ya Allah. Ketika dia dapat saking wis ndolimi luar biasa kok dapat kabar tetanggamu meninggal, meskipun enggak dikeluarkan, alhamdulillah najurati. Alhamdulillah ngono kuwi mesti. Itu alat ukurnya tetangga. Saya tambah sedikit. Tadi yang ngelonjok. Sekarang ini tentang musibah. Musibah ini ternyata hubungannya dengan ukhuwah kita besar sekali. Saya bangun satu pola pikir sabar, mindset sabar. Allah ngendika melalui tata kelola sabar. Watawa saubis sabr. Aktif pakai tak. Watawa saubis sabr, saling menasihati untuk sabar adalah karakter muslim. Wonten telu, sabar taat perintah Allah, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi takdir yang menyakitkan. Saling menasihati ini artinya saling memberi dan menerima. Ini saat saudara kita tertimpa musibah, nasihat terbaik yang kita berikan adalah untuk bersabar. Meskipun support atau dukungan yang lain juga diberikan. Omahe kobong ya rame ngomong sabar, tapi harus ada sabar dulu itu. Ini mindset yang saya bangun Bapak panjenengan. Kudu ono ucapan sabar meskipun ya ngasih support dalam bentuk yang lain, mungkin makan dan semuanya. Namun nasihat sabar ini tidak boleh dilupakan. Kata yang Allah gunakan adalah tawasau, artinya saling mewasiatkan. Kata wasiat mengindikasikan nasihat sabar itu harus dengan santun, dengan penuh hati. Dengan hati, tidak sambil bercanda atau basa-basi. Tulus, ojo nganggu guyonan. Begitu pula saat tertimpa musibah kita pun yang jadi pelaku kena musibah harus menerima nasihat sabar dengan baik. Sabar adalah pondasi utama agar kita bisa menghadapi ujian. Bukan klise, bukan tuduhan bahwa kita tidak bisa sabar. Nek ana wong nasihati kita sabar, ojo nuduh aku rasa sabar apa bukan. Itu memang wasiatnya Allah melalui Rasulullah kon ngucapke niku. Perwujudan kasih sayang saudara seiman. Nah, lagi ukhuwah persaudaraan. Balaslah nasihat sabar itu dengan ucapan yang baik, bukan dengan kalimat emosional yang tadi saya sudah contohkan, yang menyakitkan. Contoh yang ada, sabar, enak aja. Emangnya kamu bisa sabar kalau yang dapat musibah seperti ini menimpa kamu? Gak usah itu, memang itu perintahnya Nabi. Sabar tempatnya di jiwa, bukan raga. Yang berotot belum tentu bisa sabar.
Yang kerempeng bisa sabar. Bukankah kita lihat orang yang tinggi besar, rajin fitness, pit-pitan. Oh, enggak nyindir pit-pitan loh Pak. Tetap pit-pitan. Waduh, rentuk Pak, rasa sabar. Namun puasa Ramadan tidak kuat. Keker itu sing ngarit ngene Pak Widya keker. Walah didemek ngene mentelat. Ora poso. Tangannya itu memang kuat banget. Tak demek. Mokel ya. Ngono kuwi. Sangu dhewe mesti wis niat kowe iki ngono. Sementara anak kecil yang soleh, mereka mampu sabar menahan lapar. Mindset satu. Mindset yang kedua, kita buat bahwa musibah itu bagian kehidupan. Namanya hidup pasti ada musibah. Bagian kehidupan ini justru akan aneh dan tidak adil jika tidak ada musibah. Berarti kudu nempo aku. Ojo njaluk. Nek wis ana ketetapan ini tapi ojo njaluk. Dumeh nanti musibah melebur dosa, njaluk ya Allah timpakan musibah. Lah kok gaya temen. Nantang betul. Ojo njaluk, kita doanya hindari kami dari bala ya. Bahkan hukum-hukum alam akan kacau jika tidak ada musibah. Hukum syariat pun tidak bisa diterapkan. Bagaimana kalau dulu nggak ada Fir'aun? Berarti nggak ada yang jihad dulu, nggak ada kedzaliman, nggak ada hukum jihad nanti. Itu sudah memang skenarionya Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh akan kami beri cobaan kepadamu bisyai'in, sebagian kepada kamu. Sebagian ora kabeh, nek kabeh sing disebut di sini nih. Saya sebut minal khauf, rasa takut, wal jungu apa? Kelaparan. Wal wanaqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal angfus, kematian jiwa, saudara kita meninggal. Wasamarat, kekurangan makanan atau buah-buahan. Wabasyiril, basyir itu beri kabar gembira. Wabasyiris sobirin, beri kabar gembira orang sabar. Bayangkan jika hidup kita tanpa ada musibah, tidak ada penyakit, tidak ada kecelakaan lalu lintas, tidak ada orang yang terluka akibat senjata, tidak ada anak kecil mati, tidak ada bisnis yang bangkrut, tidak ada musim paceklik, tidak ada kriminal. Yang terakhir di mana ini berita itu, ngantuk mungkin itu, nabrak bis mandek. Arep ngamuk sama Allah. Nanti kita coba telaah mengelola hati. Nek orang mboten ngerti niki, alah Bu, saya mohon maaf. Itu kemarin saya dibelikan iPhone 15 juta. Ketumpahan kopi karo bojoku. Lagi ngudu plek. Aku nek ora ngerti ilmu niki ngamuk-ngamuk. Emane wong kok iki ngamuk-ngamuk, tapi memang garisnya seperti itu. Nek ming HP lihat bukan kan. Bayangkan ya, malah aneh jika musibah jadi musibah itu bagian penting, bahkan harus ada dalam kehidupan itu. Soal kepada musibah itu yang akan ditimpakan kepada siapa? Setiap manusia punya jatah masing-masing, ringan, sedang, berat. Ini perlu kita ilmui. Maka saya minta waktu 10 menit. Wong nek tadi saya kan didikte panitia harus menyampaikan ukuah. Nek ora aku nyampe kene iki ya. Kesadaran ini mungkin sederhana tetapi penting. Inilah mindset pola pikir memanai musibah. Seperti sepasang suami istri yang hendak menjalani kehidupan berumah tangga. Oh, tidak harus mulus dan romantis kaya nang sinetron apa itu? Darcin apa itu sana Cina. Mesti ada ombak yang datang. Yuk, beragam musibah. 1, rasa takut, angfus, al khauf. Musibah ini disebut di ayat itu pertama karena rasa takut menghilangkan nikmat yang lain. Wong nek wis wedi menghilangkan lain. Wong arep pensiune wis wedi, wis ramangan ra enak. Apa-apa ra enak, padahal yo diikuti aja.
Seorang tidak akan merasa enak tidur nyenyak kalau ada rasa takut. Aljung, rasa lapar, bentuknya bisa kelangkaan pangan, lapar secara pribadi, raiso tuku, daharan, bisa. Naqsim minal amwal, berkurangnya harta, bisa berupa rumah yang hancur, disita. Oh, sekarang banyak penyitaan. Tanah nganggur radinggo, ngerti-ngerti wis beralih orang. Diambil Satpol PP. Oh, bukan. Hati-hati itu. Itu sebelahnya Bu Murti, sebelahnya Jemur itu nganggur itu, Bu. Oh, nanti liane ditanduri pari suket itu dhuwur-dhuwur. Oh, besok tak ambil alih. Amin. Dituku maksudnya. Kendaraan dicuri, bisnis yang sepi, harta yang dirampok, kena phishing, ngertos phishing mboten? Pak Dalijo, orang bank bukan? Phishing itu ngerti-ngerti hilang tabungannya. Kok punya uang tabungan 2 miliar wis toh, ngerti-ngerti ke bank enggak ada, semaput gitu. Iki wis arep nggo iki guys. Rusaknya harta akibat bencana alam, Aceh itu. Al-anfus, berkurangnya jiwa, seperti meninggalnya orang yang dicintai. As-samarot, berkurangnya buah-buahan. Musibah yang menimpa kita tidak akan jauh dari beberapa hal tersebut. Untunglah ujian-ujian tersebut hanya diberikan ke sebagian. Maka kalimatnya tadi di dalam ayat tadi bisyai'im min, sebagian kecil diberikan. Sebagian rasa takut, lapar, kekurangan harta, bukan keseluruhan. Sebab jika Allah timpakan musibah secara keseluruhan, manusia pasti binasa. Jadi saat tertimpa musibah kita tidak usah panik. Beginilah hidup. Wah, ini sudah dipola. Iki urip ngene iki. Meskipun yo sik rada ora trima. Tapi duwe ilmu nih. Kadang sehat, kadang sakit, finansial lancar, finansial seret, senang, susah, dua sisi kehidupan. Yang terakhir, penyanyi siapa itu? Aldiano. Itu yang saya sampaikan di sini, dia masuk itu, dia kembali kepada Allah. Dia berkarir 11 tahun, hartanya banyak. Kemudian kita tahu-tahu diberi vonis dokter sakit kanker yang ganas. Dia bingung, akhirnya pun dia sholat di hotel itu, bingung, akhirnya dia menemukan jawabannya. Semoga dia husnul khotimah. Dia kembali kepada Allah. Memang musibah itu untuk mengembalikan orang-orang itu. Tetangga saya juga ada, nuakale polok, mudanya dapat istri yang luar biasa, mengeruk hartanya habis itu, akhirnya pun menikah dengan yang sekarang aman-aman. Dia kembali gelem ngaji saiki nang muri PCM Kemiri, maca Arab ya, a i u a i durung iso. Kok iso salat kowe? Diajari bojoku. Kita miliknya. Kepemilikan kita apapun dunia ini tidak mutlak. Pemilik dan penguasa mutlaknya Allah. Kita itu dipinjami. Ini kisah Anas bin Malik. Abu Tolhah dan istrinya Ummu Sulaim. Kematian anaknya ini tiba-tiba kemudian Ummu Sulaim pun berkata kepada keluarganya, ojo dikei ngerti Abu Tolhah konek kondur. Aku langsung sing kei. Saat Abu Tolhah pulang, Ummu Sulaim menawarkan makanan lu disantap. Dia berdandan cantik, keduanya hubungan seks, mohon maaf. Ketika Ummu Sulaim sudah melihat suaminya terpuaskan, baru kayak ngomong, apa pendapatmu hai ayah bapak, jika ada suatu kaum meminjami suatu kepada kita, lalu mereka minta pinjaman itu kembali, apakah boleh pinjaman itu tidak dikembalikan? Ojo, kayak no. Ummu Sulaim pun berkata, bersabarlah dan harapkan pahala atas kematian putramu. Perempuan yang hebat. Abu Tolhah marah. Engkau biarkan aku hingga berlumuran janabah, lalu engkau kabari mati anakku, pergi ke hadapan Rasulullah ngadu. Rasulullah malah tersenyum. Semoga didoaki, semoga Allah memberkahi kalian di malam nanti kalian. Amin lagi. Bukan lagi menggambarkan betapa kesabaran Muslim, tapi dia tahu kepemilikan di dunia ini. Oke, sebuah mindset yang mendasar agar kita mampu bersabar. Jamaah rahimahullah masih panjang, tapi intinya saling menyayangi, saling menghormati sama Muslim itu bagian yang perlu kita upayakan.
sehingga cerah niku napa? Padudon itu terhindari. Kalau toh terjadi juga jangan sampai tiga hari 3 malam artinya. Mungkin itu yang bisa sampaikan, semoga bisa menggugah semangat kita untuk lebih baik dari hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fikiras Omo yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz dan para jamaah, ini karena waktunya sudah lebih mau diadakan sesi tanya jawab atau dilanjut Tidak, ya, saya jawab tidak. Ya. Yang selanjutnya yaitu pengumuman dari panitia. Yang pertama, infak pada hari ini didapatkan 309.500. Yang kedua, kajian pagi Ramadan Masjid Darussalam Pacok 1447 Hijriah hari ke-23 esok hari akan diisi oleh Ustaz Suprayitno SPDI PDM Purworejo, Ketua PCM Bener Purworejo. Untuk pengumuman yang ketiga yaitu surprise diberikan kepada jamaah dengan nomor sudah disiapkan 0860, yang kedua 0898. Saya ulangi lagi ya, 0860 0898. Terus pengumuman yang keempat bagi jamaah yang diundang oleh KPI Siang Kutoarjo untuk penerimaan paket peduli duafa, yaitu Ibu Surtiem.